Nadiem Makarim, Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Makarim. Kalau hari ini Nadiem Anwar Makarim tumbang, jangan anggap itu kejadian tunggal. Jangan buru-buru percaya ini cuma soal satu orang yang kebetulan salah. Ini pola, dan pola itu kalau kita tarik garis lurusnya bisa sampai ke siapapun yang tipenya mirip. Salah satunya Purbaya Yudi Sadewa. Bukan karena mereka satu kubu, bukan karena mereka komplotan, tapi karena mereka satu tipe manusia di dalam sistem yang sama-sama kejam. Masalahnya bukan di siapa orangnya, tapi tipe orangnya. Nadiem itu tipe orang yang banyak lapak, banyak pemilik, banyak yang sudah lama duduk dan hidup dari situ. Begitu ada orang baru datang bawa aturan baru, bukan cuma sistem yang berubah, tapi rezeki orang juga keganggu. Dari titik itu masalah mulai muncul. Orang awam mikir, kalau salah dia salah, wajar dong jatuh. Masalahnya yang jatuh itu bukan selalu yang paling salah, tapi yang paling gampang dicatuin. Bayangkan ada kecelakaan besar di jalan tol. Yang disalahin siapa? Biasanya yang nyetir paling depan. Padahal desain jalannya jelek, rambu kurang, truk overload. Tapi yang ditarik duluan ya sopirnya. Kenapa? Karena dia yang kelihatan. Nadiem itu kelihatan, tapi nggak punya tameng. Ini penting. Sekarang kita geser ke Pak Purbaya. Purbaya ini bukan figur ribut, bukan selebritas politik, bukan tukang pencitraan. Dia ekonom. Orangnya angka, data, grafik, rumus. Dan orang kayak gini sering ngerasa kalau datanya benar ya benar. Masalahnya, di sistem ini, data yang terlalu jujur itu berisik. Angka yang terlalu terang itu bikin gelisah. Karena angka bisa nunjuk siapa yang untung, siapa yang rugi, siapa yang selama ini main aman. Dan begitu angka mulai ngusik kenyamanan, yang diserang bukan angkanya, tapi orangnya. Ini bukan teori, ini kebiasaan. Kenapa yang dijatuhin sering orang-orang baik versi publik? Karena mereka mudah dijual ke publik. Coba jujur, figur kaya nang di depan layar. Gue nggak lagi ngomong Nadiem malaikat, bukan. Gue juga nggak bilang semua yang terjadi itu fitnah, bukan. Yang gue omongin adalah kenapa sistem selalu nemuin satu orang buat ditumbalin, bukan dibedah rame-rame. Karena kalau sistem dibedah, banyak nama yang jadi nggak nyaman. Kalau cuma satu orang yang diseret, ceritanya selesai lebih cepat. Publik puas, media dapat judul, aparat dapat citra, sistem selamat. Nah, disinilah Purbaya masuk ancaman yang sama. Bukan karena dia jahat, justru karena dia terlalu lurus. Orang kayak Purbaya sering mikir, gue kerja sesuai data, sesuai aturan. Padahal di sistem ini, aturan sering cuma kulit, dan yang penting itu relasi. Begitulah sentuh area sensitif, uang besar, kebijakan strategis, kepentingan banyak orang. Lo harus siap bukan cuma dikritik, tapi dicari celahnya. Dan kalau lo bukan orang partai, bukan orang lama, bukan orang yang punya banyak sandera politik, maka posisi lo rapuh. Ini pesan buat semua teknokrat. Bukan ditulis, tapi ditunjukin lewat contoh. Pesannya gini, masuk boleh, kerja boleh, tapi jangan sok ngatur terlalu dalam kalau lo nggak punya pelindung. Nadiem sudah jadi contoh hidup, contoh yang cukup keras buat bikin orang lain mikir ulang. Dan itu bahaya, karena kalau orang-orang pintar, jujur, dan niat benerin sistem jadi takut. Yang tersisa cuma yang lihat main aman, yang pintar jilat, yang ngerti celah. Negara nggak runtuh hari ini, tapi pelan-pelan membusuk. Publik sering ikut ngerayain tanpa sadar. Ini bagian paling nyesek. Banyak dari kita, termasuk gue dan lo, pernah ngerasa puas lihat orang besar jatuh. Rasanya kayak keadilan. Tapi jarang kita tanya, setelah dia jatuh, apa yang beneran berubah? Vendor masih ada, kebijakan besar masih jalan, struktur lama masih berdiri. Yang hilang cuma satu orang,
besok orang baru masuk dengan semangat baru. Dan kalau dia punya sama, pola yang sama siap nelen dia juga. Jadi kenapa ini penting buat dipahami orang awam? Karena ini bukan cuma soal purbaya. Ini soal cara sistem milih korban. Kalau hari ini yang jatuh adalah orang yang kelihatan beda, berdiri sendiri, dan minim tameng, maka besok siapapun yang mirip akan masuk daftar rawan. Dan kalau kita terus fokus ke satu nama puas dengan satu tumbang, tanpa bongkar struktur, kita sendiri yang lagi ngelanggengin permainan ini. Kalau hari ini Nadiem tumbang, ini bukan kejutan. Itu peringatan. Peringatan bahwa di sistem ini, niat baik aja itu nggak cukup. Data aja nggak cukup. Kerja benar aja nggak cukup. Kalau lo berdiri tanpa pelindung, lo sendirian. Dan Purbaya, dengan segala posisi dan tipenya, punya risiko yang sama. Kalau pola ini terus dibiarkan, pertanyaannya sekarang bukan siapa lagi yang bakal jatuh, tapi apa kita mau terus nonton satu-satu orang tumbang, atau mulai nanya siapa yang ngatur panggungnya. Kalau pertanyaan itu nggak kita ajukan, nama boleh ganti, korban boleh beda, tapi ceritanya akan tetap sama. Nah, kita masuk pertanyaan paling inti. Emang beneran dia nilai duit sebanyak itu? Gue sebenarnya heran banget sama Nadiem Makarim. Bukan heran yang kagum, tapi heran yang bikin dahi berkerut, kepala miring, terus mikir, ini orang sebenarnya lagi ada di posisi apa sih? Bayangin aja, orang ini masuk kabinet bukan dari jalur politik, bukan dari partai, bukan dari negosiasi kursi, bukan pula orang yang dari awal hidupnya bergantung pada jabatan negara. Dia dari dunia yang suka atau enggak udah bikin dia aman secara finansial. Mau dibilang kaya silahkan, mau dibilang lalu buntung. Dan di tengah kondisi kayak gitu, tiba-tiba publik disuguhi satu tuduhan raksasa. Dia memperkaya diri 800 miliaran. Di titik ini gue langsung mikir loh, bentar, kalau ini korupsi, duitnya mana? Karena sejauh ini yang beredar itu angka besar, angka yang bikin darah netizen naik, angka yang kalau dilempar ke judul berita gak butuh penjelasan lanjutan.